Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan arsitektur enterprise pada Desa Raja Jaya menggunakan framework TOGAF ADM. Tujuan dari perancangan ini adalah membantu Desa Raja Jaya melakukan transformasi digital agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang pertama ada studi kasus. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa masalah utama. Yang pertama, pencatatan surat masih dilakukan secara manual. Yang kedua, pengurusan dokumen kependudukan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, kemudian pengelolaan bantuan sosial belum terintegrasi. Selain itu, arsip masih berupa dokumen fisik sehingga sulit dicari kembali ketika dibutuhkan. Masalah lainnya adalah antrian masyarakat yang panjang serta rendahnya transparansi pelayanan. Dampaknya, pelayanan menjadi kurang efektif, pegawai kesulitan mencari data, dan masyarakat harus menunggu lebih lama. Yang pertama yaitu fase 1, preliminary phase. Selanjutnya masuk ke fase pertama yaitu preliminary phase. Phase ini merupakan tahap persiapan sebelum pembangunan sistem dilakukan. Input yang digunakan adalah visi dan misi desa, struktur organisasi, kondisi pelayanan saat ini, dan kebijakan pemerintah serta stakeholder. Aktivitas pada fase ini meliputi mengidentifikasi stakeholder, menentukan ruang lingkup enterprise, arsitektur, menetapkan prinsip-prinsip arsitektur, membentukkan tim pengembang, serta menentukan standar teknologi. Stakeholder yang terlibat terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasih pelayanan, operator desa, bendahara, RT dan RW, serta masyarakat. Output dari phase ini berupa dokumen, prinsip enterprise arsitektur, ruang lingkup proyek, tim pengembang, dan daftar stakeholder. Tujuan akhirnya adalah mempersiapkan organisasi sebelum proses transformasi digital dimulai. Fase 2 yaitu arsitektur vision. Visi transformasi digital yang akan dicapai. Aktivitasnya meliputi penentuan tujuan digitalitas, manfaat sistem, target pelayanan, serta ruang lingkup proyek. Target yang ingin dicapai yaitu pelayanan administrasi menjadi digital. Proses surat lebih cepat, data penduduk tersimpan dalam database, bantuan sosial terintegrasi, serta meningkatnya transparansi pelayanan. Output dari fase ini adalah dokumen arsitektur vision, business case, dan sasaran transformasi digital. Dan fase 3 yaitu business arsitektur. Analisis as-list. Proses pelayanan ini berupa warga datang ke kantor desa, mengambil formulir, mengisi formulir, menunggu pemeriksaan, surat dibuat secara manual, arsip disimpan di lemari. Kekurangannya yaitu pelayanan lambat, arsip sulit dicari, banyak antrian, data sering ganda, kesalahan pencatatan tinggi. Proses to be. Warga mengajukan permohonan melalui sistem. Data diverifikasi oleh petugas, surat dibuat otomatis, arsip tersimpan pada database, kepala desa melakukan persetujuan digital, warga menerima notifikasi. Manfaatnya yaitu pelayanan lebih cepat, mengurangi antrian, arsip digital, data mudah dicari, transparansi meningkat. Outputnya yaitu ada diagram as is, ada diagram to be, analisis GAP, dan kebutuhan bisnis. Fase yang 4 yaitu Information System Arsitektur. Fase keempat ini adalah Informasi Sistem Arsitektur, yaitu yang dimana pada tahap ini dirancang data dan aplikasi yang dibutuhkan,
Data yang digunakan meliputi data penduduk, data kartu keluarga, data surat, data bantuan sosial, data RT atau RW, data pegawai, dan data pengguna. Sedangkan aplikasi yang dibangun terdiri dari sistem administrasi kependudukan, sistem surat menyurat, sistem bantuan sosial, website desa, dan dashboard kepala desa. Output dari fase ini adalah rancangan arsitektur data, arsitektur aplikasi, relasi database, dan daftar aplikasi yang akan digunakan. Fase yang kelima ini adalah teknologi arsitektur. Fase kelima ini yaitu teknologi arsitektur. Pada tahap ini ditentukan kebutuhan teknologi yang mendukung sistem. Hardware yang digunakan antara lain server, komputer, laptop, printer, scanner, dan APS. Software yang digunakan meliputi Linux, server, Windows, PHP, MySQL, Apache, dan browser. Jaringan yang digunakan berupa internet, fiber, router, switch, LAN, dan Wi-Fi. Sedangkan untuk keamanan diterapkan login pengguna, password terenkripsi, hak akses pengguna, backup database otomatis, firewall, dan antivirus. Output dari fase ini adalah desain teknologi, desain jaringan, standar keamanan, serta infrastruktur teknologi informasi. Baik, fase 6 yaitu opportunities dan solution. Fase ke-6 ini adalah opportunities and solution. Pada tahap ini dipilih solusi terbaik yang akan diterapkan. Solusi yang diusulkan meliputi pembangunan website desa, sistem informasi administration desa, sistem surat digital, database penduduk terpusat, sistem bantuan sosial, dan dashboard monitoring. Prioritas utama adalah database penduduk dan sistem surat digital karena merupakan kebutuhan paling penting. Manfaat yang diperoleh yaitu pelayanan menjadi lebih cepat, transparansi meningkat, kepuasan masyarakat meningkat, data terintegrasi, keamanan data lebih baik, serta sistem lebih mudah dikembangkan. Fase ke-7 yaitu migration planning. Tahap ini menyusun rencana implementasi sistem secara bertahap, dimulai dari persiapan server, jaringan, dan komputer. Kemudian migrasi data penduduk ke database. Setelah itu implementasi sistem surat digital, sistem bantuan sosial, website desa, hingga dashboard monitoring. Dengan implementasi yang dilakukan secara bertahap, proses transformasi digital menjadi lebih terarah dan risiko kegagalan dapat diminimalkan. Dan kesimpulannya yaitu bagaimana framework TOGAF membantu transformasi digital Desa Raja Jaya. Framework TOGAF membantu pemerintah Desa Raja Jaya dengan memberikan tahapan yang sistematis dalam merancang enterprise arsitektur. Melalui preliminary phase, pemerintah dapat menentukan ruang lingkup dan stakeholder. Pada arsitektur vision ditetapkan tujuan transformasi digital yang selaras dengan visi desa. Business arsitektur digunakan untuk memperbaiki proses layanan publik dari sistem manual menjadi digital. Information system arsitektur merancang data dan aplikasi yang saling terintegrasi. Sedangkan teknologi arsitektur menentukan kebutuhan infrastruktur teknologi yang sesuai. Opportunities dan solution membantu memilih solusi yang paling sehingga transformasi digital dapat berjalan efektif, efisien, serta mengurangi risiko kegagalan. Dengan menetapkan TOGAF, pelayanan administrasi desa menjadi lebih cepat, transparan, aman, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih.